Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara atau materi di buku pelajaran, tapi juga pedoman dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, melalui presentasi ini kami bakal, the next slide. Apa sih? Gak jelas tuh Jasuke. Tar. Ya udah cepetan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi tentang nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang kita ketahui, Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara atau materi di buku pelajaran, tapi juga pedoman dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari. Nah, melalui presentasi ini, kita bakal sharing tentang bagaimana pengabdian kita terhadap masyarakat terkait pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next. Oke, berikut ada daftar nama yang melakukan kegiatan ini. Saya Roman Yoga Dika dengan NIM 19251 344. Saya Aminatul Zahra dengan NIM 1925069 Saya Firla Irina dengan NIM 19252221. Saya Anastasia Afrilia dengan NIM 1925123 4. Oke, lanjut pendahuluan. Kegiatan ini berfokus pada peran strategis RPTRA sebagai ruang publik dan sarana edukasi bagi anak-anak usia 8 sampai 14 tahun di lingkungan sekitar. RPTRA seharusnya menjadi pusat pembentukan karakter, namun saat ini pemanfaatannya masih terbatas pada aktivitas bermain dan belum optimal sebagai media edukasi nilai kebangsaan. Kondisi mitra saat ini menunjukkan bahwa anak-anak masih memahami Pancasila sebatas hafalan teori tanpa pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pengamatan, terdapat beberapa permasalahan prioritas, seperti rendahnya toleransi saat bermain, kurangnya sikap gotong royong, serta pengaruh negatif era digital yang memicu sifat individualisme. Lokasi mitra yang hanya berjarak kurang lebih 3-5 km dari perguruan tinggi memudahkan tim untuk melakukan pendampingan secara efektif dan berkelanjutan. Melalui program ini, edukasi dilakukan secara interaktif dan menyenangkan, agar anak-anak mampu memahami serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nah, berikut profil mitra yang kita lakukan kegiatan. Di sini kita melakukan di RPTRA Harapan Mulia dengan lokasi di Jalan Lingkar Sukasari nomor 1, RT 12 RW 4. Oke, lanjut. Selanjutnya, latar belakang. Latar belakang dari RPTRA ini merupakan sarana strategis untuk interaksi sosial dan pendidikan karakter untuk anak usia 8-14 tahun. Namun, saat ini pemanfaatannya masih sangat terbatas pada kegiatan bermain dan belum optimal sebagai media edukasi nilai kebangsaan. Akibatnya, pemahaman anak terhadap Pancasila seringkali hanya sebatas hafalan tanpa penerapan nyata dalam perilaku sehari-hari. Untuk di lapangan ditemukan tantangan berupa rendahnya sikap toleransi, kurangnya kesadaran gotong royong, serta pengaruh negatif era digital yang memicu sifat individualisme. Namun mengingat masa anak-anak adalah periode krusial pembentukan karakter, diperlukanlah program edukasi interaktif untuk menanamkan nilai Pancasila secara kontekstual. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini diharapkan anak-anak mampu mengamalkan sikap peduli dan kerjasama di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Metode pelaksanaan.
Program ini menggunakan pendekatan edukasi partisipatif dan interaktif yang disesuaikan dengan usia anak-anak. Tahapan pelaksanaannya meliputi yang pertama, tahapan persiapan, melakukan koordinasi dengan pengelola RPTRA, mengidentifikasi kebutuhan sosial anak, serta menyusun modul dan media pembelajaran seperti poster dan kartu nilai. Tahap pelaksanaan, materi disampaikan melalui metode bercerita yang diikuti dengan permainan kelompok untuk menanamkan nilai gotong royong, simulasi musyawarah, dan praktik berbagi saat bermain. Tahap evaluasi, menutup kegiatan dengan refleksi bersama peserta dan melakukan observasi perilaku serta tanya jawab untuk mengukur pemahaman anak sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil dan pembahasan. Pelaksanaan program menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap perubahan perilaku dan pemahaman anak-anak di RPTRA. Sebelum kegiatan, anak-anak cenderung menyelesaikan konflik tanpa musyawarah dan kurang menunjukkan sikap gotong royong saat bermain. Setelah edukasi dilakukan, terjadi peningkatan perilaku ke arah kerjasama, saling menghargai, dan mulai diterapkannya musyawarah sederhana dalam aktivitas bermain mereka. Keberhasilan ini dibuktikan dengan data peningkatan indikator penilaian sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman nilai Pancasila meningkat drastis dari 45% menjadi 85%. Sikap gotong royong mengalami kenaikan dari 50% menjadi 88%. Toleransi antar teman meningkat dari 55% menjadi 90%. Penerapan musyawarah naik dari 40% menjadi 82%. Kepedulian kebersihan lingkungan meningkat dari 48% menjadi 87%. Pencapaian ini didukung oleh kontribusi aktif mitra yang menyediakan fasilitas lokasi serta membantu mengordinasikan peserta selama kegiatan berlangsung. Melalui pendekatan yang menyenangkan, anak-anak terbukti lebih mudah menyerap nilai-nilai kebangsaan dibandingkan dengan metode hafalan teori. Selanjutnya, realisasi biaya untuk kegiatan ini. Yang pertama, untuk honor atau pemberian untuk instansi, kita memberikan dua box bolu Amanda senilai 51.000 menjadi 103.000. Lalu ada belanja bahan untuk keperluan pendukung pelaksanaan, kita membuat banner 1 pieces senilai Rp30.000. Lalu selanjutnya belanjaan barang non-operasional, kita menyediakan kado dan juga kado untuk juara dan juga kado untuk partisipasi. Untuk kado juara dibajeti dengan harga Rp48.000, kado juara kedua dibajeti di Rp20.000 dan kado juara ketiga Rp16.000 serta kado partisipasi senilai Rp2.500 dengan kuantiti 9 menjadi Rp22.500. Total harganya menjadi Rp106.500. Lalu kita tidak ada biaya perjalanan. Total keseluruhan dari biaya pelaksanaan ini adalah Rp239.500. Lanjut, di sini ada kesimpulan. Yang pertama, ada efektivitas program, yaitu pendekatan edukasi interaktif dan partisipatif terbukti efektif meningkatkan pemahaman serta perilaku positif anak usia 8 tahun hingga 14 tahun terkait nilai-nilai Pancasila. Lalu yang kedua ada perubahan karakter, yaitu terjadi peningkatan nyata dan dalam pengalaman sikap gotong royong, toleransi, musyawarah, dan kepedulian sosial di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, potensi mitra, yaitu RPTRA memiliki potensi besar sebagai sarana pendidikan karakter non-formal yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, peran kerjasama, yaitu keterlibatan aktif pengelola RPTRA menjadi faktor kunci keberhasilan dan keberlanjutan program pengabdian ini. Next. Lalu ada saran. Yang pertama, keberlanjutan kegiatan, yaitu pengelola RPTRA disarankan untuk melaksanakan kegiatan edukatif bertema Pancasila secara rutin dan berkala. Yang kedua, ada pengembangan metode, yaitu program serupa di masa depan perlu dikembangkan dengan variasi metode yang lebih beragam dan durasi yang lebih lama
Dan yang terakhir ada kemitraan akademik, yaitu perguruan tinggi diharapkan terus menjadikan LPTRA sebagai mitra strategis dalam program pengabdian masyarakat selanjutnya. Oke, berikut ada kegiatan dokumentasi kegiatan kita selama program ini berlangsung. Oke. Next. Nah, sebagai penutup dari presentasi kali ini kita dapat simpulkan bahwa lewat kegiatan PKM ini mahasiswa nggak cuma belajar dari bikin proposal ataupun menjalankan program, tapi juga belajar untuk peduli, berkontribusi, dan jadi bagian dari solusi di masyarakat. PKM dengan tema Pancasila ini jadi salah satu cara nyata buat kita sebagai mahasiswa untuk mengamalkan nilai Pancasila. Bukan cuma dipelajari di kelas, tapi juga diterapkan langsung di lapangan. Harapannya, kegiatan PKM yang kita jalani bisa memberikan dampak positif, baik bagi masyarakat maupun bagi kita sendiri sebagai mahasiswa. Sekian dari kami, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman untuk ikut berkontribusi lewat PKM. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.